Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok anti torture. Saya sendiri selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Erlis dengan NIM 435 yang akan memimpin jalannya proses diskusi pada malam hari ini. Oke, pemaparan materi anti penyiksaan ini akan dipaparkan oleh yang pertama ada Yakjon Putra dengan NIM 195, ada M. Hasbi Asidik dengan NIM 240. Yang ketiga ada Hesti Amanda Putri dengan NIM 488. Yang keempat ada Dimas Unggul dengan NIM 424. Langsung saja, yang perlu Anda perhatikan untuk para presentator, saya hanya memberi waktu 4 menit maksimal untuk Anda paparkan materinya masing-masing. Oke, langsung saja kepada presentator pertama, saya persilahkan. PPT-nya bisa di-share untuk moderator. Oke, baik sebentar. Baik, topik diskusi yang pertama adalah praktik penyiksaan di Indonesia dalam perspektif CAT. Pertanyaan yang diajukan adalah apa yang dimaksud penyiksaan menurut CAT. Jadi, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading treatment or punishment, dan undang-undang ini mendefinisikan penyiksaan sebagai tindakan oleh seseorang yang secara sengaja menyebabkan sakit atau penderitaan yang parah, baik fisik maupun mental terhadap orang lain atas dasar kriminasi atau ketika tindakan tersebut dilakukan oleh pejabat publik atau oleh orang lain yang bertindak atas dorongan pejabat publik atau dengan persetujuan atau pembangunan dari pejabat publik. Yang selanjutnya, apakah definisi tersebut diadopsi ke dalam hukum positif di Indonesia? Ya, definisi penyiksaan telah diadopsi ke dalam hukum positif di Indonesia. Penyiksaan diatur dan didefinisikan dalam berbagai undang-undang di Indonesia, termasuk sebagai tindakan yang melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga melindungi hak asasi manusia dan melarang perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Melalui adopsi definisi penyiksaan ke dalam hukum positif, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah praktik penyiksaan. Penegakan hukum terhadap pelaku penyiksaan menjadi penting dalam memastikan keadaan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Penting untuk terus memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran, dan memastikan penegakan hukum yang efektif untuk menjaga dan memberantas penyiksaan dalam semua konteks di Indonesia. Yang selanjutnya saya kasihkan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan untuk presentator kedua. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi ya tentang kanjuruhan itu. Kanjuruhan itu termasuk praktek penyiksaan atau pelanggaran HAM. Oke, next slide. Penyiksaan dalam hukum internasional menurut
Roma Statut, penyiksaan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan jika dilakukan secara meluas, sistematik, atau dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik terhadap populasi sipil. Next. Nah, di slide yang ini ada faktor-faktor yang ada di tragedi Kanjuruhan itu. Ada 3 faktor. Yang pertama, tidak mempertimbangkan faktor height and risk. Yang poin pertama ini, dalam menentukan jadwal dan keamanan berlangsungnya pertandingan, pihak PT LIB itu tidak mementingkan dan melihat faktor height and risk dan track record untuk melihat kualitas para staf penyelenggara. Hal itu sudah terbukti oleh TGIPF kepada security officer dalam tragedi kemanusiaan tersebut, yang hanya tidak diberikan pembekalan untuk menghadapi tugasnya, sehingga tragedi kemanusiaan pun terjadi saat menjalankan tugasnya. Nah, faktor yang kedua ini kurangnya persiapan panitia pelaksana. Panitia pelaksana sebagai pihak penyelenggara merupakan kelompok tuan rumah yang ditugaskan oleh klub Arema itu sendiri untuk mengkoordinir lancarnya kegiatan yang akan diselenggarakan. Namun sebaliknya yang terjadi, panitia pelaksana sangat tidak baik dalam menjalankan tugasnya. Dan tidak adanya tanggung jawab yang diberikan, seperti tidak adanya pengetahuan tentang spesifikasi terkait teknis dalam stadion yang standar, terutama untuk keselamatan supporter, dan tidak menerapkan SOP terkait safety briefing untuk para supporter itu sendiri. Nah, faktor yang ketiga ini ada aparat kepolisian yang tidak tahu tentang regulasi FIFA. Kepolisian ini tidak pernah sama sekali atau mungkin tidak tahu mendapatkan pengetahuan mengenai regulasi yang telah dibuat oleh FIFA itu sendiri terkait penggunaan gas air mata dalam stadion, serta gagalnya tactical floor game oleh seluruh aparat kepolisian karena tidak adanya mengindahkan regulasi FIFA tersebut. Next. Nah, di sini ada melanggar sebelumnya. Di sini ada 2 poin terhadap tragedi Kanjuruhan itu. Yang pertama ada hak untuk tidak disiksa, yang kedua ada hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Yang pertama ini, itu setiap individu memiliki hak inheren untuk tidak disiksa atau menderita perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan martabatnya. Itu juga termasuk larangan terhadap pemukulan, penyiksaan, dan perlakuan yang melanggar integritas fisik dalam tragedi kemarin itu. Nah, untuk yang kedua ini, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Praktik penyiksaan tersebut melanggar hak atas kebebasan dan keamanan pribadi para supporter itu. Setiap orang berhak untuk tidak ditahan atau secara senang-senang tanpa adanya alasan hukum yang sah. Next. Nah, jika mengacu pada pasal 33 ayat 1 UU nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, hak untuk bebas dari penyiksaan itu juga diatur dan dijamin keberadaannya, yaitu setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam maupun tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Adanya jaminan melalui konstitusi dan ratifikasi konvensi internasional terhadap hak untuk bebas dari penyiksaan, ternyata dalam implementasi belum efektif melindungi hak tersebut seperti pada tragedi Kanjuruhan tersebut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya saya akan maaf. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada presentator selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anti penyiksaan. Menurut Konvensi menentang penyiksaan, penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga.
Indonesia telah meratifikasi UNCAT melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dengan deklarasi terhadap pasal 20 dan reservasi atau persyaratan terhadap pasal 30 ayat 1 konvensi ini. Namun, ratifikasi terhadap UNCAT ini tidak dibarengi dengan reformasi berbagai ketentuan hukum terkait, sehingga pemberlakuan UNCAT di Indonesia sampai saat ini masih terkesan pincang. Negara wajib menjadikan segala bentuk penyiksaan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum nasional, dan negara wajib memastikan adanya pengadilan secara segera di imparsial setiap kali ada dugaan kuat perihal terjadinya peristiwa penyiksaan di wilayahnya. Tetapi sampai saat ini belum ada peraturan dalam hukum nasional yang secara spesifik berisi delik penyiksaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 UNCAT secara normatif. Saat ini ketika ada peristiwa penyiksaan, maka peristiwa tersebut meskipun tidak dapat dikenakan delik penyiksaan karena belum ada pengaturannya, namun dapat dikenakan delik penganiayaan. Meskipun begitu, pada praktiknya, khususnya terhadap penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, nyaris tidak pernah ada kasus penyiksaan yang pelakunya diadili melalui mekanisme pengadilan pidana. Berdasarkan data dari 45 kasus penyiksaan oleh aparat kepolisian dalam periode Juni 2019 sampai Mei 2020, tidak ada satupun kasus yang diselesaikan melalui pengadilan pidana, dan kebanyakan hanya diselesaikan melalui mekanisme internal Polri. Selanjutnya, next. Sementara menurut Amnesty International Indonesia, unsur-unsur yang dapat menjadi tolak ukur penyiksaan menurut hukum internasional adalah ada 4: penyiksaan akibat rasa sakit atau penderita fisik dan atau mental yang cukup serius hingga dianggap parah. Kedua, penyiksaan dilakukan dengan sengaja. Ketiga, penyiksaan dilakukan untuk suatu tujuan atau atas dasar diskriminasi. Dan keempat, penyiksaan dilakukan oleh aparat negara, atau berarti bahwa penyiksaan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang dalam suatu lembaga atau organisasi seperti aparat keamanan, militer, atau petugas penjara. Selanjutnya, next. Ada jenis penyiksaan yang umum terjadi, ada 4, yaitu fisik, psikologi, seksual, dan finansial. Next. Penyelesaian anti penyiksaan dapat dilakukan dengan cara mengkriminalisasi pelaku penyiksaan, melakukan penyelidikan terhadap kejadian tindak penyiksaan, dan real treatment, membawa pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memberi kompensasi bagi korban. Selain itu, kita juga bisa mencegah terjadinya atau terulangnya tindak penyiksaan dengan cara mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan dampak buruk dari tindakan tersebut. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk presentator yang terakhir saya persilahkan. Mungkin slide-nya bisa di next. Terus, nah, lagi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tragedi Kanjuruhan. Nah, Nah, ini ini di sini saya saya akan melakukan pengenalan isu dulu. Mas MJ, mohon itu mic-nya di-unmute. Jangan mic. Maaf, ada kendala sedikit. Nah, di sini ada pengenalan isu. Jadi peristiwa kerusuhan yang terjadi usai laga Liga 1 Indonesia antara tim Arema melawan tim Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang itu menimbulkan korban yang banyak. Seperti rencana ada 715 orang dengan rincian 135 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 itu luka ringan. Terus kejadian ini merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan, mengingat sepak bola merupakan olahraga yang paling digemari oleh sebagian besar masyarakat dunia dan Indonesia. Namun tidak ada laga sepak bola yang digelar dimanapun
senilai dengan hilangnya nyawa manusia. Tindakan aparat keamanan yang menembakkan gas air mata untuk menghalau massa supporter baik yang memaksa masuk ke tengah lapangan maupun yang berada di tribun supporter berlarian menuju pintu keluar. Menghindari dampak gas air mata itu, sedangkan ketika keadaan itu kondisi pintu keluar stadion itu tidak ideal untuk menjadi akses ribuan supporter tersebut keluar. Jadi itu mengakibatkan banyak korban jatuh, meninggal, terus luka berat ataupun luka ringan. Lalu penggunaan gas air mata itu menurut regulasi FIFA yang tertuang pada pasal 19 huruf B itu menyebutkan bahwa penggunaan gas air mata itu dilarang keras dibawa masuk ke dalam stadion, apalagi digunakan untuk mengendalikan massa. Jadi tragedi kemanusiaan tersebut itu menjadi perhatian berbagai pihak, baik insan olahraga, masyarakat di dalam maupun di luar negeri. Lalu mempertimbangkan kejadian tersebut, Presiden kemudian itu membuat tim gabungan, yaitu TGIPF, berdasarkan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2002 tentang pembentukan tim gabungan independen pencari fakta peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 4 Oktober 2022. Lalu next ke slide 3. Nah, di sini sudahkah menurut Anda putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dalam kasus Kanjuruhan memenuhi rasa keadilan bagi korban? Nah, menurut saya itu putusan bebas terhadap dua terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Kamis tanggal 16 bulan 3 2022 itu menimbulkan kekecewaan mendalam bagi para keluarga dari 135 korban yang meninggal. Vonis bebas dan hukuman ringan kepada para terdakwa dinilai mengabaikan asas keadilan. Lalu jika menurut saya pribadi itu putusan hakim yang membebaskan dua perwira polisi atas tragedi Kanjuruhan itu menunjukkan fakta adanya praktik peradilan sesat. Hal ini karena lembaga peradilan tidak mampu memberikan rasa keadilan dengan menghukum pelaku yang bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku. Terus putusan itu pun mengundang kecewa, melukai rasa keadilan, menyebabkan tangis air mata untuk kedua kalinya bagi para korban dan keluarga korban yang telah tiada. Lalu Komnas HAM itu menilai vonis yang dijatuhkan telah melukai rasa keadilan di tengah masyarakat. Keputusan itu dinilai tak berpihak pada korban, tapi memiliki kepekaan terhadap apa yang dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan. Tidak hanya Komnas HAM, Amnesty Internasional Indonesia juga turut menumpahkan kekecewaan dalam putusan tragedi Kanjuruhan ini. Terus seorang hakim seharusnya itu bertindak adil dalam putusannya dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan, serta memastikan bahwa putusan tersebut itu telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk itu, hakim harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum seperti prinsip kesaksian, persamaan di depan hukum, keadilan. Lalu hakim harus memastikan bahwa setiap fakta yang disajikan di dalam persidangan telah diverifikasi dan valid. Ia harus menganalisis semua fakta dan bukti yang telah disajikan oleh kedua belah pihak dan mengevaluasi kekuatan setiap argumen serta bukti yang disajikan. Dalam mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, hakim harus objektif, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh opini publik. Selain itu, hakim harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan memperhatikan peraturan hukum yang relevan. Hakim juga harus memastikan bahwa putusannya dengan putusan yang telah dikeluarkan di masa lalu dalam kasus-kasus serupa. Dalam hal ini, hakim dapat mengacu pada putusan pengadilan sebelumnya untuk memastikan keadilan dalam putusannya. Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan korban, masyarakat, dan dalam memutuskan perkara. Lalu dalam rangka mencapai keadilan dalam putusannya, hakim harus memberikan penjelasan yang jelas dan rinci terhadap alasan-alasan yang
melatar belakangi putusannya itu. Hal ini akan memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap keadilan, integritas sistem peradilan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan materi daripada presentator. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan sebutkan nama dan NIM-nya. Oke, silakan Mbak Saadatul Umah. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Saadatul Umah dengan NIM 468. Izin bertanya, pertanyaan saya dalam konteks penyelenggaraan kegiatan, apakah kita memiliki SOP pengaturan sebuah event yang melibatkan massa dalam jumlah yang besar? Misal untuk kasus Stadion Kanjuruhan seperti yang dijelaskan kelompok tadi, apakah ada SOP-nya? Lalu bagaimana jika terjadi kericuhan atau yang bisa kita sebut chaos seperti itu? Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya kami tampung dulu. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk Mbak Anggi Marpatia Nabila, saya persilakan. Ya, jadi tadi pada slide pertama tentang penyiksaan Roma Statute yang menjelaskan penyiksaan itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara meluas terhadap populasi sipil. Menurut saudara, jika mengacu pada penjelasan tersebut, apakah tragedi Kanjuruhan telah melanggar HAM atau termasuk bagian dari praktik penyiksaan? Begitu. Oke, baik Mbak Anggi, kami tampung dulu. Jawaban akan didiskusikan oleh kelompok kami. Mungkin bisa langsung saya jawab aja yang pertanyaan pertama tadi. Oke, silakan. Jadi kalau pengetahuan saya itu saat ini tuh kita tidak memiliki konsep hukum secara sistematis untuk menanggulangi kasus seperti yang terjadi di Kanjuruhan itu. Nah, menurut saya undang-undang ini menjadi penting. Misalnya jika stadion itu tidak layak untuk pertandingan, lalu undang-undang yang mengatur itu mana? Nah, di sini saya kasih contoh seperti kejadian di luar negeri itu jika melihat apa yang dilakukan pemerintah Inggris atas tragedi Hillsborough di Inggris itu pada tanggal 15 April tahun 1989 itu sama seperti Indonesia itu. Lalu Indonesia itu perlu memiliki regulasi seperti Inggris, yang mana mereka itu memiliki peraturan yang mengatur secara menyeluruh mengenai stadion, supporter, federasi, dan penyelenggara pertandingan. Lalu undang-undang mengenai persepak bolaan ini menjadi sangat penting untuk membangun persepak bolaan Indonesia menjadi lebih baik. Tentu saja juga untuk menghindari tragedi memilukan seperti di Kanjuruhan, yang tidak hanya menjadi catatan kelam bagi sepak bola di Indonesia, tetapi juga dunia. Karena kan juga banyak korban yang berjatuhan yaitu waktu itu. Lalu kalau tidak diselesaikan secara sistematis, kejadian seperti ini tuh bisa terjadi lagi. Pun juga harus ada political will dari pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang pertama tadi. Oke, terima kasih. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan atau dari penanya ada feedback? Saya rasa sudah cukup. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, apa ingin langsung dijawab? Baik, saya izin menjawab ya. Oke, silakan. Tragedi Kanjuruhan itu kan kalau menurut saya melanggar HAM, karena HAM itu sendiri merupakan hak yang melekat pada setiap orang, serta meliputi hak-hak dasar untuk hidup.
serta hak untuk kebebasan dan perlindungan terhadap perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi. Nah, dalam tragedi Kanjuruhan itu melanggar beberapa prinsip HAM. Yang saya baca itu ada hak untuk tidak disiksa, dan yang kedua itu ada hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Nah, hak atas keadilan dan hak untuk hidup itu dilanggar dalam peristiwa tragedi Kanjuruhan, sehingga setiap korban supporter itu harus memiliki hak atas keadilan. Hak atas keadilan itu hak asasi manusia untuk menjamin kesamaan, kesetaraan, dan penghormatan, serta pelindungan dan perwujudan hak setiap orang atas martabat di depan hukum. Nah, sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 99 UU HAM, meliputi beberapa hak prosedural dan hak substansif, yaitu peradilan yang mandiri dan tidak memihak yang mengikuti asas kepatutan, proses hukum, dan hak untuk menerima keputusan hukum yang baik dan benar. Jadi, tragedi Kanjuruhan itu menurut saya melanggar HAM, bukan penyiksaan. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk penanya, apakah ada feedback atau sanggahan? Sudah tidak ada, jelas. Oke, baik, terima kasih karena tidak ada feedback ataupun sanggahan lagi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator yang akan mengawal penjelasan kali ini dari grup Equal Opportunity yang beranggotakan Anggi Marfatia dengan NIM 423, Nurfadila Erlis dengan NIM 435, terus Tiara Sofia Zahra dengan NIM 443, lalu Saadatul Umah dengan NIM 468. Lalu di sini saya akan memberikan kesempatan untuk pemateri pertama untuk menjelaskan tentang materi Equal Opportunity ini. Saya persilahkan. Baik, dengan saya sendiri, Tiara Sofia Zahra. Jadi yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan prinsip equality before the law dan apakah yang dimaksud dengan affirmative action. Bisa di ini. Bisa di next. Maksudnya PPT-nya bisa di next. Ini sudah saya next, tapi apakah disuruh belum berganti? Belum. Gimana? Maaf, ini terkendala jaringan kayaknya. Kayaknya jaringannya deh. Atau dari saya sendiri aja. Oh ya, nggak apa-apa kalau gitu. Tapi di situ bisa langsung ada pengertian kan, slide kedua. Ada. Ya, ya udah. Ada. Jadi pengertiannya, prinsip equality before the law merupakan sebuah prinsip yang mana semua manusia sama di mata hukum. Prinsip ini menerapkan bahwa tidak ada keistimewaan tertentu kepada subjek hukum yang mana semua kalangan sama saja di mata hukum tanpa terkecuali. Yang mana prinsip ini sudah dianut oleh peraturan hukum di Indonesia. Affirmative action atau tindakan afirmatif adalah kebijakan yang diambil bertujuan agar kelompok atau golongan tertentu, gender ataupun profesi, memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberikan keistimewaan kepada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan
afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif. Selanjutnya, ada di slide ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Pemilu Legislatif telah mengakomodasi tindakan afirmatif bagi perempuan, yang diantaranya ketentuan menyatakan dalam daftar calon legislatif minimal harus ada 30% perempuan. Selanjutnya, selain itu, Undang-Undang Pemilu Legislatif juga mengenal sistem zipper agar memudahkan perempuan terpilih menjadi anggota legislatif. Sistem ini mewajibkan dalam setiap 3 orang bakal calon sekurang-kurangnya harus terdapat 1 perempuan. Tujuannya agar perempuan bisa berada di nomor jadi, bukan di nomor buntut. Hal mana yang tertuang di dalam pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Pemilu Legislatif. Sekian. Saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya bisa saya berikan kepada pemateri yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membahas pertanyaan kedua oleh saya sendiri yang Fathia Nabila dengan NIM 423. Ya, ini pertanyaannya, mengapa perempuan dipandang sebagai kelompok marginal? Marginalisasi yang dihadapi perempuan terjadi karena adanya perbedaan gender. Marginalisasi sendiri merupakan proses sosial, di mana seseorang atau sekelompok orang dibuat terpinggirkan atau tersingkir ke pinggiran atau pinggir masyarakat, di mana terjadinya marginalisasi pada perempuan diakibatkan oleh masyarakat patriarki yang masih membudaya dan menyebabkan perempuan memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang mana menyebabkan hak-hak perempuan secara umum dikebiri, juga keberadaannya terpinggirkan, bahkan hingga perlakuan hukum yang tidak adil. Faktor budaya juga memiliki peranan dalam terjadinya marginalisasi perempuan yang menyebabkan perempuan dipinggirkan atau dimiskinkan. Budaya sendiri mencakup masalah patriarki, ideologi, feminisme, dan stereotip familialisme dan stereotip terhadap perempuan. Menurut para ahli, terdapat beberapa alasan lainnya mengapa perempuan dipandang menjadi kelompok marginal. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, adanya ideologi familialisme. Menurut Abdullah, dalam bukunya yang berjudul Mengapa Harus Perempuan, menjelaskan bahwa ideologi familialisme merupakan akar dari penegasan perempuan untuk peran domestiknya. Ideologi ini membuat perempuan hanya ingin menjadi istri atau ibu yang baik. Lalu yang kedua yakni pertaruhan kekuasaan. Proses marginalisasi terhadap perempuan akan terus terjadi selama kekuasaanlah yang menjadi pertaruhannya. Beauvoir pada jurnalnya yang berjudul Second Sex edisi Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa perempuan merupakan ancaman untuk laki-laki karena perlahan-lahan perempuan mulai sadar bahwa keberadaannya tidak diakui. Jadi, bila laki-laki ingin terus berkuasa, dia harus menindas perempuan. Lalu yang ketiga yakni cerita-cerita terdahulu. Marginalisasi yang juga terjadi karena cerita-cerita hutang awal perempuan kepada laki-laki yang diciptakan oleh laki-laki. Lalu selanjutnya ada tafsiran agama. Murniati menjelaskan bahwa potensi ketidakadilan itu bukan bersumber dari prinsip agama, melainkan karena proses perkembangan agama yang didominasi oleh budaya patriarki. Di mana hal tersebut berarti tafsir agama menjadi salah satu penyebab yang menjadikan perempuan dimarginalkan. Lalu yang selanjutnya adalah biologis. Hal ini bertemu pada pernyataan Firestone via Fakih yang menyebabkan bahwa biologis merupakan penentu nasib perempuan. Maka jika ingin mengubah nasib perempuan, jalan satunya adalah mengubah pola biologisnya. Hal tersebut berarti bahwa nasib perempuan yang dipinggirkan sudah tidak bisa diubah atau takdir Tuhan. Selanjutnya dijelaskan oleh pemateri lainnya. Terima kasih untuk pemateri yang telah menjelaskan. Sekarang saya teruskan pada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih moderator. Apakah slide-nya bisa dibuka untuk slide selanjutnya? Next.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana atau apakah kuota 30% yang diberikan kepada perempuan untuk duduk di parlemen menjadi solusi terbaik dalam memberikan kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Oke. Menurut pendapat saya, diberikan kuota 30% kepada perempuan untuk duduk di parlemen memang menjadi solusi untuk perempuan dalam berpolitik. Karena dalam partisipasi politik di lembaga legislatif telah memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk ikut berperan aktif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dijadikan sebagai persyaratan dalam menempatkan perempuan sebagai kandidat legislatif, diwajibkan untuk menyediakan tempat bagi perempuan untuk menjadi bakal calon tersebut yakni dalam 3 bakal calon minimal atau sekurang-kurangnya diwakilkan 1 calon perempuan. Namun, solusi tersebut tidak menjamin kesempatan perempuan untuk setara dengan laki-laki, karena dengan adanya persyaratan seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan jika posisi kandidat perempuan di partai politik hanya sebatas formalitas, yakni untuk memenuhi syarat kuota pencalonan dan mencantumkan calon perempuan hanya untuk syarat formal belaka. Maka laki-laki akan tetap menduduki peringkat atas. Namun, apabila partai politik tidak memberikan tempat untuk calon kandidat perempuan, maka partai politik itu tidak memenuhi syarat yang telah diatur dalam undang-undang yang sudah saya jelaskan tadi. Juga pada pembatasan 30% kuota perempuan dalam mencalonkan sebagai kandidat partai politik sangat terbatas karena perempuan tidak dapat menyalurkan hak-haknya secara keseluruhan. Sedangkan dalam kaum laki-laki tidak ada batasan berapa persen kuota yang menjadikan laki-laki tersebut sebagai calon kandidat di bidang legislatif. Dalam hal ini juga perempuan dapat atau mempunyai kesempatan dalam berpartai politik menggunakan hak politiknya. Pemberian kuota 30% ini memungkinkan kaum perempuan untuk berkesempatan turut berpartisipasi, mewujudkan dalam persoalan-persoalan negara, serta mewujudkan kesetaraan gender dalam politik melalui sarana-sarana yang ada. Dalam hal ini, kaum laki-laki harus mengakui hak-hak politik yang dimiliki perempuan. Di sini juga kaum perempuan pun harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam berpartai sehingga digunakan sebagai standar penilaian prestasi dan sekaligus sebagai upaya untuk menepis tuduhan bahwa pemberian kuota bukan hanya sekadar formalitas belaka. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Erlis dengan NIM 435 yang akan menjelaskan poin nomor 4 seperti yang ditanyakan oleh pemantik kita, Ibu Cekli. Nah, langsung saja saya bacakan ulang pertanyaannya. Upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan partai politik agar keterwakilan perempuan tidak hanya sekedar formalitas? Oke, jadi seperti yang kita ketahui bahwa negara kita ini kan secara negara konstitusional yang telah mengakui bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki hak setara untuk berpartisipasi dalam partai politik. Nah, namun pada kenyataannya keterwakilan perempuan itu di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu masih rendah, khususnya di lembaga legislatif. Nah, hal ini akan berdampak pada kepentingan perempuan itu sendiri, khususnya di bidang politik. Perlakuan terhadap perempuan, khususnya di Indonesia, masih terdapat perbedaan perlakuan, dan hal ini berpengaruh pada perbedaan gender. Nah, walaupun sama-sama memiliki hak
untuk memilih dan dipilih terlebih setelah diberlakukan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu yang merencanakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Boleh next? Nah, oke. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan partai politik agar keterwakilan perempuan tidak hanya sekedar formalitas, salah satu upaya yang dilakukannya itu melalui instrumen hukum, yaitu melalui undang-undang tentang partai politik maupun undang-undang tentang pemilu. Nah, dengan demikian, diharapkan dapat merespon perempuan untuk bersaing dalam kancah perpolitikan di Indonesia, terutama untuk menduduki jabatan dalam lembaga legislatif itu sendiri. Nah, terwujudnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat tergantung pada peran partai politik. Karena menurut Simon Neumann, dalam Miriam Budiarjo, partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik dan aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Nah, dengan demikian, partai politik merupakan salah satu sarana atau wadah yang sah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, yaitu dengan pemberian kuota 30%, maka kaum perempuan harus mulai berjuang melalui sarana-sarana yang ada. Nah, jadi pemerintah sudah memberikan sarana dengan memberikan kuota 30% kepada perempuan dalam parlemen tersebut. Jadi perempuan ini harus bisa memanfaatkan sarana tersebut, seperti lebih berkontribusi di dalam parlemen tersebut. Oke, sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih untuk pemaparan dari pemateri-pemateri yang tadi telah menjelaskan. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab kali ini itu saya kasih 2 slot pertanyaan saja. Mungkin dari para responden bisa untuk bertanya. Saya persilahkan. Oh ya, ini ada Mas Hasbi dan Mas Yakson. Oh, saya persilahkan dulu untuk Mas Hasbi. Silahkan untuk bertanya. Baik, nama saya Muhammad Hasbi Asidiki MZ dengan NIM 240. Saya di sini ingin mengajukan suatu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, tadi dapat disimpulkan bahwa kuota 30% parlemen tidak cukup untuk memberi kesempatan dalam keterwakilan perempuan duduk dalam parlemen dan hanya sebagai formalitas semata. Apakah sebelumnya ada bentuk program atau kebijakan untuk menampung kuota perempuan dalam parlemen? Dan dalam upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk tidak menjadikan perempuan sebatas formalitas di parlemen? Apakah sudah berhasil sesuai tujuan yang ingin dicapai? Baik, mungkin itu pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mas Hasbi yang telah bertanya. Mungkin ini saya tampung dulu. Untuk selanjutnya Mas Yakson bisa mengutarakan pertanyaannya. Terima kasih. Izin moderator, perkenalkan nama saya Yakson Putra Aryawan, NIM 195. Tadi kan sudah dijelaskan oleh pemateri tentang terjadinya marginalisasi yang dihadapi di lingkungan parlemen. Lalu jika kita mengalami marginalisasi tersebut dikarenakan gender kita di lingkungan pekerjaan, kemana kita dapat melaporkan hal tersebut? Dan apakah perilaku tersebut melanggar suatu hukum? Terima kasih. Ya, mungkin ini bisa ditampung dulu. Mungkin ada pemateri yang ingin menjawab. Saya persilakan. Izin moderator, saya ingin menjawab dari pertanyaan Mas Hasbi tadi. Oh ya, saya persilahkan.
Baik, izin menjawab. Seperti yang saya jelaskan tadi, menyangkut dengan pertanyaan yang saya jawab, pemerintah telah menyediakan beberapa kebijakan atau fasilitas dalam menangani itu. Jadi sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 55, yakni memberikan kuota 30% untuk perempuan untuk ikut serta di parlemen, di lembaga legislatif, seperti itu. Lalu yang kedua, pemerintah juga mengeluarkan ketentuan zipper system yang dijadikan terobosan kedua setelah amandemen undang-undang yang disahkan tentang pemilu, yang membuat kuota calon sah, wajib, dan bukan hanya pertimbangan. Pada sistem zipper ini dinilai oleh caleg perempuan cukup akomodatif apabila mendapat nomor urut 1 karena dipastikan mempunyai peluang yang besar untuk memperoleh kursi, terutama jika diajukan oleh parpol yang besar. Ini juga memberi kesempatan bagi perempuan untuk turut berpartisipasi, turut terjun dalam dunia politik, menunjukkan kemampuannya dalam berpolitik. Jadi diutamakan juga untuk perempuan seperti mengeluarkan kualitasnya. Jadi tidak ada kesetaraan gender lagi, semuanya dipandang sama. Karena itu sudah ada 2 terobosan untuk menangani tidak hanya calon kandidat laki-laki saja, namun perempuan juga ada 2 kebijakan dari pemerintah, seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri. Mungkin ada feedback dari penanya. Mungkin penjelasan yang telah disampaikan oleh Mbak Sasa tadi sudah menjawab pertanyaan saya yang barusan, dan saya rasa itu sudah cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Izin moderator, Iya. izin menambahkan pertanyaan dari Mas MJ tadi. Oh ya, siap. Silahkan Oke. untuk Mbak Nurfada Erlis. Oke. Tadi Mas Hasbi tadi menyinggung pertanyaan tentang dan dalam upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk tidak menjadikan perempuan sebatas formalitas di parlemen, apakah sudah berhasil sesuai tujuan yang ingin dicapai? Nah, jadi menurut saya itu sudah tercapai karena bisa kita lihat nih dari keterwakilan perempuan yang bersaing dalam kancah perpolitikan di Indonesia ini, terutama dalam menduduki jabatan di lembaga legislatif, dari proses keikutsertaan dalam kepartaian, proses pencalonan sampai dengan terpilihnya sebagai anggota badan legislatif dalam pemilihan umum. Dan kaum perempuan ini juga mampu menunjukkan kemauan dan kemampuannya dalam partai politik sehingga performance-nya dapat dipakai sebagai upaya menepis tuduhan bahwa pemberian kuota hanyalah sebagai formalitas saja buat perempuan. Dan adanya juga kaum perempuan dalam parlemen tersebut bisa kontribusi besar, bahkan memajukan suatu parlemen tersebut. Dan saya juga mengingat kata dari Bapak Lam Masropah dari Badan Pengawas Pemilihan Umum di acara sosialisasi peraturan pemilu tahun 2024 itu, dia mengatakan tidak ada pemilu yang demokratis tanpa keterlibatan perempuan. Nah, artinya di sini kan di sini kan perempuan menjadi sosok penting untuk berpartisipasi dalam partai politik. Jadi tidak hanya sekedar formalitas saja keberadaannya. Nah, sependek pengetahuan saya, keterwakilan perempuan ini setiap tahunnya bertambah dengan ditambahnya kursi dalam partai politik. Dengan dari kalau nggak salah itu sekarang udah jadi sekitar 600 sampai 500-an kursi yang ditambah itu khususnya untuk perempuan. Jadi seperti itu. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih untuk tambahan jawabannya. Lalu selanjutnya mungkin untuk pemateri bisa menjawab dari pertanyaan yang kedua tadi.
dari Mas Yakson. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari Mas Yakzon yang menanyakan di manakah melaporkan jika terjadi marginalisasi di lingkungan pekerjaan dan apakah perilaku tersebut melanggar suatu hukum. Jadi, marginalisasi yang terjadi dalam lingkungan pekerjaan dapat dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, di mana terdapat 4 tingkatan bagaimana cara penyampaian pengaduan tersebut. Yaitu yang tingkat pertama disampaikan kepada atasannya secara langsung. Lalu tingkat kedua yaitu apabila penyelesaian tidak diperoleh pada tingkat pertama, maka pengaduan dilanjutkan pada lembaga bipartit. Lalu pada tingkat ketiga, apabila penyelesaian tidak diperoleh pada tingkat kedua, maka pengaduan diteruskan kepada serikat pekerja untuk menyelesaikan dengan pengusaha. Lalu pada tingkat keempat, yaitu apabila penyelesaian tidak diperoleh pada tingkat ketiga, maka pengaduan disampaikan oleh salah satu pihak kepada pegawai perantara. Kemudian dalam perspektif hukum, marginalisasi dalam bentuk apapun melanggar yang pertama pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tentang hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar tentang hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Lalu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lalu ratifikasi Konvensi ILO Nomor 100 tentang penghapusan diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Lalu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang mengatur kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan atau sudah cukup dari penjelasan saya? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Mungkin ada feedback dari yang lain. Ya, mungkin tidak ada ya. Terima kasih untuk pemateri dan para penanya pada webinar kali ini. Nah, ini saya tutup. Terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.